Halo semuanya, perkenalkan namaku Derwi. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan tentang kodek yang bekerja pada Voice over IP yang didefinisikan oleh International Telecommunication Union. Oke, langsung saja ke videonya. Kodek merupakan singkatan dari coding decoding yang adalah program komputer yang mampu mengkodekan sinyal analog ke sinyal digital menjadi berkas digital dan menguraikan sinyal digital ke sinyal analog serta mampu mengkompresi dan mendekompresi berkas media digital. Sebuah kodek terdiri dari dua komponen, yaitu encoder dan decoder, di mana encoder berfungsi untuk mengkompresi sekaligus mengkodekan berkas, sedangkan decoder berfungsi untuk mendekompresi sekaligus menguraikan kode berkas. Digunakannya kodek agar memungkinkan data yang besar bisa dilewati pada media transmisi dengan penggunaan bandwidth yang terbatas. Ada tiga konsep utama yang berhubungan dengan kodek. Ketiga konsep tersebut adalah sampling rate, bit depth, dan bit rate. Misalkan, pada perekaman analog, mesin perekam selalu merekam suara yang masuk melalui mikrofon. Sedangkan, pada perekaman digital, hal terekam adalah sederetan sampel yang diambil dari sinyal suara. Nah, konsep yang pertama yaitu sampling rate yang merupakan jumlah sampel per detik yang diambil dari sinyal suara. Nah, satuannya untuk sampling rate adalah hertz. Konsep yang kedua adalah bit depth. Bit depth mendeskripsikan jumlah bit atau binary digit pada setiap sampel. Nah, bit merupakan unit informasi terkecil yang diekspresikan dalam 0 atau 1 yang disimpan dalam media penyimpanan digital. Lalu konsep yang ketiga adalah bit rate yang mendefinisikan jumlah bit yang diproses per detik. Satuan untuk bit rate adalah bit per second atau BPS. Secara teori, makin tinggi bitrate, maka suara yang dihasilkan akan makin baik, dan juga jumlah channel pada kodek yang digunakan untuk VoIP adalah 1. Maka dengan begitu, jumlah channel tidak akan mempengaruhi ukuran dari bitrate. Berikut adalah beberapa kodek yang bekerja pada Voice over IP yang didefinisikan oleh International Telecommunication Union. Yang pertama adalah kodek G711 untuk audio compadding. Kodek ini biasa digunakan untuk sistem telepon sejak tahun 1972. Kodek G711 menggunakan PCM atau Pulse Code Modulation, di mana suara merupakan sinyal analog, sehingga bila akan ditransmisikan melalui jaringan digital, sinyal analog harus dikonversikan menjadi sinyal digital dengan analog to digital converter atau ADC. Pada PCM atau Pulse Code Modulation yang merupakan prinsip kerja kodek G711, terdapat 3 langkah pengkonversian, yakni sampling, kuantisasi, dan coding. Lalu terdapat 2 tipe algoritma yang didefinisikan dalam standar G711, yakni algoritma Mew-Low yang digunakan di Amerika Selatan dan Jepang, serta algoritma Allow yang digunakan di Eropa dan sebagian besar wilayah Asia. Kodek G711 Mew-Low menyediakan resolusi yang tinggi untuk range sinyal yang besar, sedangkan kodek G711 Allow menyediakan level kuantisasi yang lebih untuk range sinyal yang kecil, di mana kodek G711 memiliki voice payload size sebesar 160 bytes atau 20 milisecond dengan kemampuan paket per second sebesar 50 pps. Kodek G711 dapat digunakan untuk menghasilkan sinyal yang memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap noise. Akan tetapi, G711 tidak dapat mengatasi degradasi yang dikarenakan gangguan berupa paket loss, terutama yang disebabkan oleh burst loss pada sinyal. Burst loss dapat menurunkan kualitas persepsi suara pada komunikasi VoIP secara signifikan. Nah, salah satu metode untuk meningkatkan kualitas persepsi dari sinyal suara yang telah terdegradasi oleh paket loss adalah interleaving. Nah, pada metode ini, loss akan disebar ke seluruh bagian sinyal secara merata, sehingga dampak dari paket yang hilang secara berurutan masih bisa diatasi oleh pendengar. Selanjutnya ada kodek G729, di mana kodek ini dianggap dapat menawarkan panggilan dengan kualitas yang baik karena memiliki bitrate yang rendah yaitu 8 kbps. Kodek G79 menggunakan Coder Conjugate Structure Algebraic Code Excite Linear Prediction.
di mana kodek G729 memiliki voice payload size sebesar 20 bytes atau 20 millisecond dengan kemampuan paket per second sebesar 50 pps. Selanjutnya adalah kodek G722 yang berarti pita lebar. International Telecommunication Union menyetujui kodek ini pada tahun 1988. Dan karena patennya telah kadaluarsa, kodek ini dapat digunakan secara gratis untuk semua orang. Kodek ini membantu meningkatkan kualitas ucapan tanpa latensi yang terlihat. Dan suara HD memiliki laju sampel 2 kali lipat dari kodek G711 pada 16 bit. Lalu kecepatan transmisinya tetap sama pada 64 kbit per second. Sekian penjelasan mengenai kodek yang bekerja pada Voice over IP yang didefinisikan oleh International Communication Union. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan mohon maaf jika pembahasannya kurang. Terima kasih.